Selama yang diberikan mengenai masalah tersebut, mungkin dari pihak Polri bagaimana sih sebenarnya yang terjadi gitu? Ya pada intinya kan memang kami sebagai penasihat hukum, kami semua menjalankan profesi kami ya mendampingi George di Polres Jakarta Timur seperti itu. Jadi dari kronologisnya sendiri gimana sih Bang? Mungkin Apa? dari kronologisnya sampai terjadi hal tersebut itu sebenarnya seperti apa cerita di awalnya? Mungkin malah kalau cerita awal kita bisa bertanyakan orang tuanya ya, karena di TKP waktu itu ibunya ada dan bapaknya seperti itu. Boleh diceritakan apa kronologi awal seperti apa? Kalau saat kejadian Kamera tante kamera. memang Jos itu menyuruh Ayu untuk mengantar makanan ke atas ke loteng gitu. Lalu si Ayunya tidak mau, dia menolak dengan kata-kata yang memang saya tidak dengar karena memang saya tidak ada di tempat awalnya. Lalu ada Cika telepon saya. Cika teman Ayu satu pekerjaan, saat itu mereka berdua. Nah, Cika telepon katanya anak saya lagi marah gitu. Lalu saya turun. Setelah saya turun, saya memang ada melihat si Ayu dan ini sedang berdebat sama Jos gitu. Terus saya memang juga menegur Jos, bahwasanya kalau makanan kamu mau ke atas kalian nenteng aja gitu loh. Tapi Jos itu karena merasa apa yang dia minta si Ayu tidak mau lakukan, dia merasa Ayu itu uh, menolak permintaannya, kesel gitulah ya gitu. Nah lalu saya memberi solusi, tapi si Cika aja, tapi karena Jos itu sudah merasa bahwa Ayu menolak suguhannya, dia maunya tetap Ayu gitu. Akhirnya terjadilah pertengkaran yang akhirnya memicu Jos itu tidak lepas kontrol lah, tidak bisa menahan emosinya gitu. Tapi Lalu dari Ayu sendiri di pekerjaan itu orangnya seperti apa? baik sih anaknya, cuma kadang-kadang ya kerjanya menyepelekan. Misalnya kalau dia itu kadang-kadang ya ada yang tidak dikerjain dan sebagainya lah, kurang teliti lah, akhirnya kan juga setorannya selalu kurang gitu loh. Ketika saya menegur, dia menjawab, emang ibu tuduh saya ambil dan sebagainya. Saya bilang bukan soal tuduh, tapi itu kan sudah ada pembuktian dari report daripada sistem itu gitu loh. Report itu sekian, harusnya dia setornya sekian gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Tante, mohon maaf sebelumnya terkait kabar berita dari George yang memiliki kecerdasan itu. Memang secara IQ nanti dites aja lewat itu ya. Bahkan memang kita sudah mengajukan surat permohonan untuk dicek IQ-nya dan sebagainya. Jadi ini kita memohon kepada polisi untuk melakukan sesuai dengan apa yang memang harus, apa yang memang seharusnya lah. Kan apa yang membuat George inginnya Ayu yang mengantarkan barang, dan ketika itu memang sebenarnya tugas dari Ayu tersebut itu apa sih? Sebagai kasir. Dan apa yang membuat George tuh inginnya Ayu untuk mengantarkan barang? Sebenarnya itu memang mungkin sebagai laki-laki ya, punya ego sendiri, dia merasa sudah menyuruh, tapi Ayu itu merasa mampu untuk menolak, tidak mau disuruh gitu. Nah itu yang menyebabkan egonya si George itu terpancing gitu. Emang selama setiap hari itu George memang selalu dilayani sama Ayu atau bagaimana? Apa ini baru sekali meminta? Memang sering juga. Nah biasanya Ayu juga tidak menolak. Saya nggak tahu pada hari itu mengapa dia tidak mau gitu. Karena kan dari keterangan Ayu bahwa saya bukan bisa dibilang pembantunya, ya, karena saya adalah kasir. Memang secara job test bukan. Makanya kan ini juga kita kan memang mau untuk klarifikasi juga. Ayu juga sebenarnya orangnya mungkin juga karena orangnya juga baik. Cuma kan memang pada saat itu kondisi mungkin si George itu sedang lagi, sebelumnya kan udah ada konflik juga ya. Sebelumnya kan udah ada konflik juga yang rekaman video yang sebelumnya ya. Yang untuk masalah
yang viral cuma belum sih viral yang masalah kekerasan lah, yang masalah dia nantangin untuk kebal hukum segala macem. Nah itu memang masalahnya mulai dari sana. Setelah itu kejadian lah yang tindakan penganiayaan ini. Nah untuk tindakan penganiayaan ini sendiri, salah satunya mungkin ya benar karena ego dari si George itu, bahwa dia itu tidak mau dianggap itu untuk kalah. Dia mau orang itu harus mau kayak anak kecil lah, ketika mau sesuatu harus dapetin apa yang dia mau, lebih ke arah kayak gitu aja sih. Tapi terkait ini kan lagi ramai soal katanya yang ibu yang menyarankan untuk melapor. Nah, Ayu. kalau itu saya yang menyuruh si Cika itu temennya sepekerjaan sama Ayu. Jadi karena saya memang sebenarnya tidak mendukung Jos melakukan sesuatu yang memang kadang-kadang ngomel-ngomel kepada orang kerja dan sebagainya. Jadi saya mau mendidik anak saya itu supaya dia benar dan kapok gitu Dan loh, bertanggung jawab. dan bertanggung jawab lah gitu. Jadi saya justru yang menyuruh Cika untuk merekam. Ayo kamu rekam, saya bilang gitu. Tapi saya tidak Dan kita pun membayangkan kok bisa sampai diviralkan seperti itulah. Kalau lebih ke arah poinnya itu, lebih ke arah maksudnya terlalu menyebar. Ketika memang untuk diproses hukum, proseslah satu orang itu, bukan semuanya. Untuk karena banyak banget contohnya, mulai dari karyawan kita juga diteror, orang-orang yang nggak ada hubungannya juga diteror, keluarga istilahnya kami, keluarga yang pastinya itu sepupu saya diteror. juga. Pokoknya semua foto-foto yang kalau berdampingan sama si Jos itu diteror. Saya paling banyak menerima teror. Kalau saya boleh kasih lihat di HP saya, itu ada banyak sekali teror yang rasisme, itu ya rasis. Terus ada kejadian-kejadian di mana sudah saya ini kasih tahu ada itu ya, katanya lonte lah, marah saya lonte, melahirkan Bahasa anak, kasar bahasa yang yang sebenarnya pantas. tidak pantas. Dan itu kan sebenarnya oke, yang diproses kan si Jos, harusnya Jos lah, jangan semua diancam semua, termasuk ya saya punya keponakan, jadi adik dari suami saya itu juga orangnya gendut-gendut. Lalu ada juga dari food blogger, karena dia itu juga gendut, dia juga diancam-ancam dan sebagainya. Jadi itu udah memang membias kemana-mana yang tidak sesuai dengan ranah hukum. Pada saat kemarin itu George ada Sebenarnya kan memang dari hari sebelumnya pun kan mulai udah naik beritanya. Papa mama itu stres juga istilahnya untuk di Jakarta kan, karena banyak sekali ancaman dan teror kan. Makanya mereka memang sengaja untuk ke Sukabumi istilahnya untuk mencari ketenangan juga lah, salah satu alasannya. Dan mama pun memang yang untuk memberikan share lokasi kepada penyidik juga, dan untuk menjemput posisi si George itu sendiri. jadi tidak mau diumpetin atau bagaimana ya Pak? Nggak Sama ada, sekali tidak. tidak ada. Sama sekali. Dan itu kan Ini- bisa, dan itu kan sesuai dengan statement yang diberikan oleh Polri sendiri kan. Ya, jadi nanti boleh kasih konfirmasi ke Polri, polisi bagian sipil, dan menyatakan menanyakan kebenaran itu. Jadi ada tidak benar, dan itu juga ada di capture HP saya. Kalau memang mau ditunjukkan, saya bisa membuktikan bahwa itu tidak benar. Saya tambahin ya. Jadi begini, kita mendukung penegakan hukum. Jadi ada PH itu ada 4, ada Kamera, Om. Pak Mikael, Nomor pada kamera. saya Sudarta, Murino, ada Roy, dan satu lagi Dr. Manas Tesuit. Kita mendukung penegakan hukum ini. Jadi kalau ada di luar menyatakan proses ini lambat, tidak, itu mengikuti proses, karena itu adalah pemanggilan melalui saksi klarifikasi, terus saksi dari pelapor, saksi dari terlapor, yang kedua pasti pengembangan dan gelar perkara, dan kemarin sidik dan tersangka. Sudah 2 hari tersangka. Yang kedua, saya mohon kepada ini, kita dapat teror untuk hari Kamis. Jadi saya bacakan dulu ya. Jaringan Mahasiswa Republik Indonesia Suruhan Aksi, isu nomor viral nomor Justi. Tuntutan mendesak Kapolri agar Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicholas
dan seluruh jajarannya Polres Jawa Timur karena dinilai tidak layak diberikan tanggung jawab yang sesuai amanat konstitusi untuk menjamin rasa aman dan perlindungan kepada warga. Kedua, mendesak Kadipropam Mabes Polri periksa personil Polres Jawa Timur. Ketiga, segel dan bukit toko roti sebagai tanggung jawab moral A. Jadi yang 3 poin ini itu tidak benar. Proses hukum itu berjalan dengan baik kok. Karena itu wajar saja. Yang kedua, tadi RDP juga di Komisi 3. Terus yang ketiga, apa urusan dengan toko dengan masalah pribadi yang tindak pidana pribadi yang lakukan Jos gitu. Saya mohon kepada netizen dan yang lain, kami meminta maaf dan kita lakukan proses hukum. Yang kedua, kita juga mengajukan untuk asesmen kepada Polres Jakarta Timur untuk diperiksa gitu loh. Kita mendukung apapun keputusannya. Jadi dari kami tetap melakukan penegakan hukum. Ya, kami juga menambahkan bahwa kami harap dari masyarakat secara luas mempunyai suatu pendidikan publik secara jernih bahwa ini adalah perilaku pribadi dan perilaku daripada keluarga. Jadi jangan sampai pribadi Jos merembet kepada keluarga besar daripada pihak Ibu Linda, apalagi kepada pihak bisnisnya, karena ini berkaitan dengan karyawan lain yang jika ada penutupan, sampai ada penutupan demo yang menghambat kegiatan usaha daripada Ibu Linda. Untuk di keluarga sendiri kan rencananya ada demo terhadap toko bakery Ibu Linda. Mungkin gimana nih mungkin respon dari keluarga sendiri? Seperti itu pasti kita merasa sangat terintimidasi ya. Hal seperti ini kan sebenarnya bukan kesalahan toko kami ataupun kesalahan saya personal dari Jo, dan itu kami sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi dan penasehat hukum. Jadi tolong saya minta kepada para netizen jangan menghakimin sepihak, tapi konfirmasi dulu kebenaran. Apapun itu terjadi, bijaklah dalam berkata-kata. Ini ada salah satu contoh di mana setiap hari, setiap detik, setiap jam saya diteror, ditelepon, dimaki-maki, dan termasuk ini bapak-bapak atau mbak-mbak bisa Tante boleh ditahan lihat ini dari siapa? Saya nggak kenal, karena itu memang saya nggak kenal orang itu. Boleh saya baca? Ada telepon. Jadi gini Mas, mau intinya ini kan udah terlalu melebar ya. George itu yang sekarang ini bermasalah. Jangan bawa keluarganya, itu pertama. Kalaupun memang ada demo segala macam, kami hadapin. Mereka benar kok. Mereka nggak salah. Mereka itu berdagang, mereka berjualan, semua benar kok. Banyak pegawai-pegawai mana bekerja dengan mereka semua berjalan dengan baik. Karyawan lama banyak. Intinya tolonglah, jangan melebar kemana-mana kok. Sekarang George sudah ditahan. Biar proses yang berjalan, biar nanti terang benderang bagaimana hasilnya. Masih proses kok. Sabar gitu loh. Kita juga tidak pernah menutup-nutupi, semua berjalan dengan baik. Kami mohon, tolonglah untuk keluarganya jangan diganggu siapapun juga. Mereka warga negara dan mereka bisa dibela secara hukum. Mereka punya hak untuk dibela secara hukum, seperti itu. Ada langkah hukum Bang untuk yang menerima? Iya, kami akan lapor ITE. Itu hak mereka dong. Masa ini mereka warga negara Indonesia kok? Mereka bukan, jangan bawa ras lah di sini. Semua kita sama warga Indonesia. Hormati proses yang berjalan. Jangan mereka karena ras tertentu dikata-katain. Nggak boleh. Kita semua Indonesia kok. Ingat dong, kita itu Republik Indonesia di mana berbeda-beda satu kesatuan. Tolonglah. Karena ada pepatah. Mulutmu harimau, sekarang ada jarimu harimau. Tolong lebih bijak. Seperti itu dari saya. Mungkin Boleh masuk sedikit Tante. Ini dibaca aja. Boleh bilang ya. Baca. Tundukin dikit tuh, nunduk. Ditundukin. Nah, agak dikit. Guys, Oke. ya. Oke, Tante, mungkin boleh dikonfirmasi sedikit terkait George yang disebut memang temperamental, bahkan nggak cuma ke karyawannya, ke keluarga sendiri pun, bahkan ke Tante pernah melakukan kekerasan, itu benar kan? Dia pernah berantem sama pernah adiknya. mati Saya ya. punya tangan patah, ya, karena kalau udah marah dia bisa lepas kontrol. Ya, itu ada faktor lain lah artinya. Tapi kalau maksudnya tidak terpancing sih sebenarnya baik-baik saja. Sebenarnya Karena saya anaknya baik, anaknya cuma mungkin baik. punya kekurangan di
bidang yang lain istilahnya. Makanya kan kita minta untuk ahli itu untuk mengecek bagaimana sih dari sisi ahli itu sendiri. Kalau kita yang ngomong kan percuma, yang bisa menentukan kan ahli. Tapi sempatkah berobat ke psikiater atau ada konsul? Ini kita ajukan nanti ke Polres untuk diperiksa psikiater. Dari usia berapa sih kalau boleh tahu? Dari kecil emang ada kelainan, jadi dia memang lamban untuk jalan, lamban untuk berbicara, terus sekolah juga lamban seperti itu. Jadi dibawa ke psikiater tuh dari umur berapa sih? Ya dari umur mungkin ya 2 tahun lah. Nanti mama konseling dan berobat di psikiater ya Pak? Ya. Seperti apa? Tapi Dewi sendiri tadi ada mengatakan kalau gajinya tuh belum dibayar 3 bulan, itu gimana tanggapannya? Itu bohong. Dewi, siapa Dwi? Ayu. Dia bilang 3 bulan tidak bayar. Ya, sebesar 2.100.000. Saya suruh dia datang, temui saya. Dia tidak mau. Kalau dia benar, kan dia mau dong temuin saya, gitu. Dia beralasannya dia tidak dibolehkan sama orang tua. Ada pembuktiannya nggak sih Tan bahwa dia Dan pun untuk yang masalah gaji, yang maksudnya itu untuk ditahan segala macam pun itu ada faktor lain yang kita nggak bisa untuk buka di sini, nggak bisa buka ke publik karena urusan pekerjaan. Saya aja. Karena memang untuk intern kita pun nggak mau memancing keributan di sini, nggak mau bikin kontroversi di sini yang pasti ada alasan. Paling kita cuma bisa komen untuk itu aja. Mas, artinya ada alasan dari pihak kantor untuk menahan dan itu bukan untuk urusan personal, tapi urusan profesional, untuk urusan pekerjaan itu sendiri. berkaitan dengan urusan profesional. Ya. Oke. Ini tadi si Ayu sendiri mengatakan dia merasa dibohongi karena sebelumnya ada pernah punya kuasa hukum, tetapi dari pihak Itu saya no komen, saya nggak ngerti. Sebenarnya gimana Pak? Boleh? sebenarnya gini, kalau dari pihak kita sendiri, kita juga baru pertama kali dengar ceritanya tadi, jujur aja. Karena pada dasarnya kita aja kuasa hukum ketemu sama Pak Sudarta itu baru kemarin. Misalnya rekomendasi dari Polres. Sedangkan kalau kita ngerekomendasiin kuasa hukum yang lain, kenapa kita bisa baru ketemu kemarin sama Pak Sudarta di sini istilahnya. Dan kedua juga, kalau memang kan saya juga banyak dengar ceritanya ya, pengacara 1, pengacara 2, saya selalu sarankan sebenarnya seperti ini. Kalau memang merasa dirugikan dalam hal apapun, secara nama baik, secara hukum, secara material, laporkan ke kepolisian. Kepolisian kan juga punya nama baik yang harus dijaga lah, kurang lebih kan seperti itu. Buktinya pun kasus ini kan diselesaikan. Mungkin boleh saya tambahkan, kalau memang pengacara 1, 2 siapapun namanya kita nggak tahu, lapornya organisasinya, Ya. gampang. Supaya nanti mereka ada sidang Dewan Kehormatan dan lain-lain, gampang kok. Laporkan saja, kan ada ranahnya, ranah kepolisian ada, ranah organisasi ada, dan nanti Dewan Kehormatan yang akan menguji atau akan mengambil tindakan kepada pengacara tersebut, gampang kok. Apalagi karena sudah menghabiskan 1 motor gitu ya. Ya apapun itu juga, ya itu resiko meng-hire lawyer kan, ya. Itu kan masalah kesepakatan. Nah, jadi gini, yang dibilang rekan itu, kalau itu benar, ya laporkan. Kalau memang kita yang tadi klien saya yang mensarankan gitu, karena akan ada pendidikan gitu. Jadi saya mohon kepada si korban untuk melaporkan yang pengacara 1, 2. Apakah benar kita yang menunjuk atau kita yang membiayai? Gitu. Kalau memang dia merasa ditipu oleh pengacaranya, dia kejar pengacaranya. Kenapa kok saya? Gitu loh. Aneh kan? Mereka yang ngambil duit dia gitu. Kok saya gitu. Ya kita sendiri kaget lah. Saya untuk juga masalah. kaget, baru begitu dengar, saya kaget loh. Kok bisa gitu? Kok dia bisa pakai pengacara, saya sendiri nggak pakai pengacara? Gitu. Sebenarnya memang ada perjanjian nggak sih sebelum hal ini membuat ke Tabik ya gitu? Perjanjian apa? Maksudnya ada omongan secara kekeluargaan atau seperti apa dari pihak kalian? Untuk permintaan maaf sendiri kan waktu itu kan Mama Saya sebenarnya sudah meluk dalam dia. situasi pun Saat sudah kejadian saya peluk, saya bilang ke Ayu, ini kan di luar dari apa yang kita inginkan. Saya itu merasa bersalah. Saya minta maaf. Dan kalau memang dia tidak terima, nggak bakalan sampai 2 bulan ini itu Dan- dibiarkan.
Dan itu memang hari itu juga dia lapor, itu ditemenin oleh temennya. Itu tidak bisa dibuktikan kok sama teman-teman. Yang saya yang suruh. Yang suruh. Tapi George ketika itu di hari itu juga dia langsung minta maaf nggak sih kan atau memang seperti apa? Jos itu saat emosi, ya mana mungkin dia minta maaf. Ya, tapi setelah 1 hari kemudian dia minta maaf kepada saya. Dia menyesali perbuatannya, dia bilang dia hilaf. Nah, kemudian kan memang karena sudah diserahkan, dia sudah lapor polisi, ya kita kan tunggulah proses polisi kan gitu. Kan kita nggak bisa intervensi polisi, apalagi pihak saya gitu yang terlapor kan, anak saya. Yang bisa melakukan segala itu kan harusnya Ayu gitu loh. Dan mungkin ada kesalahpahaman, mungkin ada kesalahpahaman. Sebenarnya permintaan maaf itu di hari H sudah sampai, mungkin masih kurang puas dari pihak korbannya. Nah, tapi kan kita itu posisi kita adalah dalam waktu itu kita sudah setuju dengan keluarga, ya udah biarkan proses berjalan. Ya. Kan Istilahnya saya berharap sebenarnya polisi itu kan penyidik mungkin akan melakukan mediasi dan sebagainya kan gitu kan kira-kira. Jadi kan pure 100% diserahkan kepada pihak polisi. Tapi dari Saya merasa Jos sudah melakukan kekerasan. Saya sih pasti maunya secara itu ya, secara apa namanya kekeluargaan selesai. dan kita pun meminta maaf Kita minta maaf untuk kalau Ayu ada juga. kejadian seperti itu di luar kemauan gitu. Kita berusaha untuk menunggu, tapi tiba-tiba ya saya nggak tahu tiba-tiba viral berita seperti ini dan lalu semakin liar berkembang, bahkan ada rasis mengancam-ngancam saya setiap hari di chat. Kalau mau diselidik boleh, saya mau bisa kasih itu data-data. Tapi di surat perjanjian kerja mungkin ada nggak sih membahas soal kecelakaan dalam kerja di luar kendali mungkin untuk diatur sendiri? Nggak ada. Ada lagi yang mau Mungkin ditanya? kalau Ayu sendiri sudah berapa lama mungkin kerja di Bangkok? Baru sekitar 2-3 bulan ya. Dia masuk Juni, dia keluarnya Oktober. Tapi kondisi George sendiri sekarang seperti apa sih di sana terakhir bentuknya seperti apa? Kemarin dia juga nangis, ketakutan. Saya jelasin ya, kemarin di BAP terakhir itu dia meminta maaf dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama, dan dia menyatakan akan berubah untuk itu dalam BAP terakhir waktu saya dampingi. Jadi intinya kami PH dan keluarga dari Ibu Ida meminta maaf kepada Ayu dan kita mendukung proses hukum ini untuk kita mendapatkan keadilan. Tapi kami juga ada mengajukan untuk asesmen atau psikiater kejiwaan dari saudara Jos. Itu aja dari kami. Untuk proses selanjutnya apa Pak? Langkah hukumnya ya kita ini kan sekarang masih tersangka ya, tahap 1 ya, kita ajukan tadi itu untuk ke Polres tadi untuk mengajukan asesmen. Kita nggak pernah menghalangi dan atau kita kebal hukum, tidak ada. Negara ini siapapun tidak ada yang kebal hukum. Kita mengajukan ini. Dan saya terus terang saya merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Berikut juga keluarga saya semua karena ada ancaman-ancaman di mana ormas, di mana serikat buruh datang ke tempat saya berorasi dan sebagainya. Dan hubunganku tidak ada sama itu karena tidak. Karena ini kan kasus kekerasan penganiayaan Ya, sebenarnya. jadi personal, jadi terus menuntut saya untuk toko saya ditutup, terus menuntut saya dicabut izin usahanya. Sebenarnya kalau saya memohon kepada para pihak bahwasanya tolong sebelum memberitakan sesuatu tolong konfirmasi dulu, jangan menghakimi Dengar dari sepihak, dua sisi. memvonis ya. Dengar dari dua sisi baru Karena memberitakan selama ini kan pemberitaan cuma dari satu sisi saja. dan Saya itu nggak pernah itu digulir makin liar makin
itu menekan kami lah.